Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Herlina, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 15 Moro 2 Kabupaten Oku Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Ani. Ibu Ani adalah guru kelas 6 di UPT SDN 15 Moro 2. Assalamualaikum Bu Ani. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Bu, kita hari ini akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, atau sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi kelas Bu. Jadi adapun tujuan kita melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita melakukan proses percakapan praobservasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar nantinya lebih siap dan juga lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Bu. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini apa Bu? Tujuan pembelajaran yang dicapai nanti dicapai itu adalah dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, murid mampu memahami konsep perbedaan waktu, terutama siang dan malam dengan tepat. Lalu dengan mencari informasi penting serta menuliskan kata-kata yang ditemukan di dalam teks di setiap paragraf, itu murid mampu membuat kesimpulan dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Nah sekarang area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu, dan pada saat observasi nanti Bu. Pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua. Yang pertama itu pengembangan pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Pengetahuannya adalah siswa mendeskripsikan terjadinya siang dan malam, menjelaskan pengaruh dari rotasi itu sendiri. Sedangkan pengembangan keterampilan adalah kemampuan siswa untuk mempresentasikan hasil kesimpulan yang telah dibuat menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang baik. Oke, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu ada dua ya. Yang pertama itu dalam hal pengetahuan, dan juga yang kedua itu keterampilan ya Bu ya. Oke, sekarang bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Misalnya itu strategi, model atau metode yang akan Ibu gunakan di kelas. Rencananya strategi yang akan dilakukan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar siswa, lalu metode yang digunakan itu adalah diskusi kelompok. Jadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga Ibu akan membentuk kelompok ya Bu. Selanjutnya itu media. Adakah media yang akan Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran? Ya, media yang rencananya saya pergunakan itu adalah yang berkaitan dengan pembelajaran saya. Itu rencananya saya akan menyiapkan video pembelajaran tentang rotasi bumi, tentang keadaan siang dan malam, lalu global, karena global itu kan menunjukkan bumi itu bulat, jadi akan terlihat nanti. Lalu biasanya itu menggunakan sumber cahaya senter. Lalu untuk kegiatan akhir
untuk mengetahui tercapainya atau belum pembelajaran tersebut, saya menyiapkan LKPD yang akan dibagikan kepada siswa. Ini berarti Ibu sudah memiliki rancangan-rancangan Ya, Bu, rancangan pembelajaran nanti ya. Oke, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Nanti ya di semester itu pembelajaran di semester 2. Jadi pada saat semester 2 Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Saya izin Ibu, jadi ketika saat Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut, saya izin untuk mensupervisi kelas, dan juga mungkin nanti saya akan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas itu, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu. Percakapan pasca observasi mungkin akan nanti didampingi oleh pengajar praktik. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Yang saya dapatkan itu adalah gambaran pelaksanaan pembelajaran nanti, lalu media-media atau alat yang akan dipergunakan itu harus saya siapkan dari sekarang. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah mau berbincang-bincang hari ini dalam percakapan praobservasi. Nanti kita berjumpa lagi pada saat kegiatan observasi di kelas dan juga pasca observasi ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tersayang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya hadir semua ya. Emi Sartika, Hadir. Jessica Priani, hadir. Jordan, Rahmat Ramadan, hadir ya. Alhamdulillah. Semangat hari ini. Semangat. Coba semuanya berdiri di sebelah kiri kursi. Sebelah kiri kursi. Bersama-sama dengan ibu. Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar
8 itu tentang bumiku. Bumiku. Kalau kalian mendengar kata bumiku, kira-kira apa yang terlintas dalam benak kalian? Bumiku. Kira-kira kalau bumi itu apa? Bumi. Ya, tempat kita bisa melihat matahari terbit. Bumi itu tempat tinggal. Ya, tempat tinggal makhluk hidup. Ada siapa saja makhluk hidup itu? Ada hewan, ada tumbuh, ada manusia, ada juga makhluk tak hidup, ada enggak? Barang tak hidup ada enggak di bumi ini? Ada, seperti batu, sungai, apa lagi? Api. Itu benda atau segala rupa yang ada di bumi itu sangat berpengaruh terhadap kita makhluk hidup, penikmat sumber daya alam. Nah, yang ada di layar itu apa? Siang. Gambar apa itu? Siang. Siang. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan percobaan, kalian mampu atau tahu tentang perputaran bumi, tentang terjadinya siang dan malam, lalu perbedaan tempat dan waktu. Nanti di bagian akhir kalian bisa menyimpulkan, mencari kata yang sesuai dengan bacaan yang kita baca atau menemukan dari apa yang kita uji cobakan nanti. Jadi perhatikan, dengarkan dan pahami pelajaran kita pada hari ini ya. Oke, sekarang Ibu kembalikan ke gambar yang ada di depan kalian. Ini adalah gambar apa itu? Jelas gak gambarnya? Jelas. Gambarnya jelas. Ini Bu, ini gedung tinggi, ini gedung, ini rumah, ini awan, langit. Ya, gedungnya kelihatan. Sekarang Ibu lihatkan lagi gambar yang kedua. Nah, posisi gambar yang sama. Nih, kira-kira rumahnya yang tadi kelihatan enggak? Tidak. Gedungnya kelihatan? Kelihatan. Tapi warnanya apa? Hitam. Ada Bu kuning-kuning dikit. Kuning-kuningnya ini adalah lampu. Lalu apa yang membedakan gambar satu dan gambar kedua ini? Ini malam. Oh, ini malam. Kenapa kok ada siang ada malam? Nah, sudah pernah melewati malam? Sudah. Sudah pernah melewati siang? Sudah. Tahu nggak prosesnya kok ada siang dan malam? Nah, kalau tidak ataupun belum pernah melihatnya, Ibu punya tampilan. Oke, kalian perhatikan ya apa yang akan Ibu perlihatkan kepada kalian. Ya, kalian lihat, kalian dengarkan. Sebelumnya sambil menunggu videonya berputar, ada yang mau bertanya? Rama? Nanya? Silakan diperhatikan ya. Proses terjadinya siang dan malam. Perhatikan. Bumi adalah salah satu dari planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Selain berputar mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya yang disebut
berikutnya. Sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah. Kalau misalnya sudah paham, sekarang Ibu bagikan LKPD ya. Nih. Boleh bergantian. Ibu juga bawa matahari. Ya, mataharinya berupa senter ya. Silahkan dikerjakan secara berkelompok ya, satu kelompoknya 2 orang. Jadi silahkan ditulis kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok siapa dulu yang akan mencoba menggunakan globe dan senter? Silakan kelompok 1 dulu. Ya, 1 pegang senter, 1 pegang globe, pegangnya ini minyak ini bawah. Nah, kalian centering sininya, tingginya sejajarkan. Sini coba, ke depan sini. Nah, ini. Coba kalian praktekkan rotasi bumi. Berarti buminya berputar. Coba, ini dulu Ustaz. Nah, coba berputar. Kira-kira yang dapat center, cahaya dari center berubah nggak dari waktu ke waktu? Berubah. Nah, oke, paham cara kerja rotasi bumi, lalu cahaya matahari menyinari ke bumi hingga terjadilah siang dan akhirnya akan timbul yang namanya perbedaan waktu. Ini kalau Indonesia di sini, nih. Pertama yang mendapatkan itu adalah Indonesia bagian timur. Ini Papua, Irian Jaya, lalu masuk ke bagian tengah, Sulawesi, Kalimantan, terakhir bagian Sumatera. Sumatera ini bagian barat. Makanya duluanlah timur paginya. Kan ini begitu dia dapat sini, kita belum. Ya. Nah, setelah senternya ke Sumatera, bagian Papua sudah hampir tidak dapat, sudah hampir ya perbedaan waktu ya. Nah, paham sampai sini kira-kira? Iya, kalau sudah paham coba kalian simpulkan apa yang sudah kalian coba pada kertas yang sudah Ibu siapkan. Sebenarnya tidak seperti bagian timur. Ini selesai tugas menuliskan dari hasil mengamati perputaran global dengan center tadi. Sudah? Kalau sudah, sekarang ada gambar di dalam halaman 4. Itu kalian baca sedikit paragraf. Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian baca. Silahkan dibaca. Selesai? Ya. Di dalam setiap paragraf, ya, di dalam setiap paragraf itu pasti ada yang namanya kata kunci. Kata kunci itu nanti yang bisa dijabarkan menjadi gagasan pokok. Kalau ada gagasan pendukung, nanti akan timbullah satu buah paragraf. Nah, siapa yang sudah bisa menemukan? Sebutkan satu saja kata kunci yang kalian temukan dari teks yang kalian baca. Siapa? Matahari terbit. Ya, matahari terbit itu masuk di dalam teks atau masuk juga di dalam bahasan kita pelajaran dari hari ini ya. Matahari. Ada lagi? Matahari terbenam. Matahari terbenam, tenggelam, matahari menghilang ya. Bukan kata kunci dari teks yang kalian baca. Emi menemukan matahari tenggelam, Jordan menemukan matahari terbit, Yesi menemukan
rotasi bumi, ramah menemukan gerak semu matahari. Itu adalah kata kunci yang bisa kita jabarkan untuk menjadi beberapa kalimat, akhirnya akan timbul sebuah paragraf. Ya. Tugas yang ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, Ibu minta per kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi dari pengamatan praktek kelompok gantian. Kelompok 1 dulu, oke? Silakan ke depan. Ya, dibacakan. Yang kuat ya. Pendapat kelompok 1 adalah siang hari terjadinya saat daerah atau wilayah tersebut mendapat sinar matahari. Sebaliknya daerah yang membelakangi matahari akan gelap disebut dengan malam hari. Hingga akan terjadilah perbedaan waktu di setiap wilayah yang berbeda jarak. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 1. Silakan bisa dikumpul. Kelompok 2, silakan mengumpulkan pendapatnya. Kesimpulan dari diskusi pengamatan yang dilakukan tadi. Menurut kelompok kami, perputaran bumi pada porosnya atau yang disebut dengan rotasi akan menyebabkan terjadinya siang dan malam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang bumi, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Jadi sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi nanti setelah istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Bu Mana. Semoga hari ini apa aktivitas yang kita lakukan itu mendapat berkah dari Allah. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya akan memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ani itu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian juga tujuan untuk kita lakukan pasca observasi ini itu untuk mengevaluasi sejauh mana hal yang atau pembelajaran yang telah dilakukan. Saja Bu ya. Bagaimana sih perasaan Ibu Ani terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Kalau perasaan itu yang pertama pastinya dengan kelas itu, karena kan biasanya kita mengajar tanpa ada pantauan secara langsung, jadi agak sedikit grogi. Cuman yang pasti senang karena dengan adanya observasi itu saya mendapatkan masukan, penilaian, akhirnya saya bisa menemukan kekurangan-kekurangan yang kadang tidak selesai. Jadi perasaan yang Ibu rasakan observasi kelas itu pada saat observasi tegang, malu, namun ada rasa senangnya juga ya Bu, ya, karena ada saya itu dievaluasi dan sejauh seperti itu. Kemudian bisa Ibu ceritakan bagian area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas ataupun juga langkah-langkah penetapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Yang sudah saya lakukan itu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan itu kemarin pada saat observasi pembelajaran yang kita lakukan itu adalah materi tentang terjadinya siang dan malam. Jadi pengetahuan yang kami lakukan itu siswanya mampu mendeskripsikan terjadinya siang dan malam. Lalu keterampilannya dilihat dari pada saat melakukan uji coba menggunakan global dan
kampus center. Akhirnya mereka melakukan uji coba itu, akhirnya mereka menemukan sendiri proses pembelajaran malam itu layanannya seperti itu. Jadi mereka pembelajaran tidak mengambang, jadi nggak menghayal, tapi mereka menemukan contoh nyata proses pembelajaran siaran. Langkah-langkahnya yang kami lakukan adalah membuat, pertama itu memberikan tujuan pembelajaran, lalu membagi siswa tersebut secara pasangan, karena pada saat pelaksanaan itu harus berpasangan, tapi tidak itu bermaksud. Jadi setelah melakukan percobaan, mereka secara berpasangan itu bergiliran untuk menyampaikan hasil pengamatannya di percobaan yang saya lakukan pada saat pembelajaran. Jadi area pengembangan yang dilakukan tadi pengetahuan dan juga keterampilan. Kemudian tahapan yang dilakukan pada saat pembelajaran, tujuan pembelajaran, menentukan kelompok, kemudian itu melakukan percobaan, terakhir itu siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Oke. Menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan itu sudah dilakukan? Apakah area pengembangan tersebut sudah berhasil atau belum? Area pengembangan yang saya lakukan sudah saya lakukan semaksimal mungkin, tetapi masalah keberhasilan itu masih ada beberapa kekurangan dan kendala yang saya temukan di dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, kalau belum tahu nih, kekurangan atau kendala yang Ibu alami selama proses pembelajaran itu apa? Kendala yang saya alami itu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya ada beberapa siswa yang mempunyai karakteristik kurang percaya diri, pemalu. Jadi pada saat melakukan uji coba dan presentasi itu mereka seolah takut untuk melakukan, takut salah. Jadi mereka tidak totalitas dalam melakukan percobaan tersebut. Jadi kendala yang mengalami itu ada beberapa siswa yang bahasa karakternya itu pemalu. Jadi pada saat uji coba itu antara ragu, malu, takut, jadi di situ akhirnya menghambat pembelajaran sendiri untuk dia mendapatkan apa tujuan pembelajaran. Kira-kira yang menjadi kendala tadi itu penyebabnya apa? Mungkin faktor utamanya itu dari karakter siswa itu sendiri yang mempunyai rasa kurang percaya diri, ditambah juga dengan lingkungan di sekitar kita itu kurang memfasilitasi, memberikan waktu kepada siswa itu sendiri untuk berani untuk saya kegiatan yang bisa menimbulkan keinginan dari siswa tersebut. Jadi jadi menurut ini tadi karena karakternya yang malu, kemudian juga karena orangnya yang mungkin pada saat belajar ini kurang menggali potensial. Nah, kendala-kendala kurang dan ada pengembangan itu kira-kira rencana mungkin saya akan merancangkan kegiatan yang metode pembelajarannya lebih banyak memberikan waktu pada siswa untuk berani mengeksplor kegiatan, maksudnya mengeksplor pendapatnya, meluangkan ini tanpa adanya penekanan. Akhirnya mereka akan berani secara bebas, maksudnya bebas mengungkapkan, melakukan suatu kegiatan yang berada pada jalur pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Ibu melaksanakan perubahan tersebut ya? Ya, rencananya itu akan dilakukan sih. Karena sekarang sudah menemukan beberapa titik kekurangan, maka pembelajaran selanjutnya akan melakukan itu. Dan yang sudah saya temukan berarti mulai pembelajaran
melakukan pembelajaran yang menggunakan metode bagaimana agar siswa tersebut berani dan tidak takut lagi jika akan menggunakan pendapat ataupun akan melakukan percobaan-percobaan atau kegiatan yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Segera dilatih. Semoga nih rencana-rencana yang sudah Ibu rancang Ibu dapat realisasi dan berjalan dengan lancar. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu atas waktu, kemudian juga kesediaannya untuk kita melakukan pencakapan atau melakukan seperti si akademik ini. Terima kasih juga atas segala masukan dari Ibu. Oke, mungkin kita akhir dari rangkaian supervisi akademik yang sudah dilakukan, dimulai dari tahap pertama yaitu percakapan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan terakhir ini percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ani dan juga Ibu Ana selaku pengajar praktik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.